Autism Disorder atau disebut ASD. Gangguan spektrum Autism Disorder itu merupakan gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi psikis atau perilaku seperti halnya interaksi sosial dan komunikasi. Lanjut, kriteria berdasarkan DSM. Yang pertama yaitu kekurangan yang persisten menyangkut komunikasi sosial dan interaksi sosial, seperti kekurangan hubungan timbal balik. Di sini ketika anak berinteraksi sosial dengan temannya, itu pun juga harus ada hubungan timbal balik. Ketika temannya bertanya dan anak pun menjawab seperti halnya tersebut. Dan yang kedua seperti kekurangan komunikasi nonverbal. Di sini ketika anak belum tahu anggukan kepala, yaitu mengiyakan, menggelengkan kepala, itu tidak mengartikan tidak, seperti halnya tersebut. Dan yang ketiga yaitu kekurangan mengembangkan, menjaga dan memahami hubungan yang berkisar, contohnya kesulitan menjaga perilaku agar sesuai dengan berbagai konteks sosial, seperti kesulitan berbagi permainan imajinatif. Di sini ketika anak masih anak-anak, mereka senang bermain, seperti hanya bermain polisi dan maling, itu kan pencuri, seperti halnya tersebut, itu kan imajinatif dan anak tersebut kurang untuk memahami. Dan yang kedua yaitu pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas atau repetitif yang ditujukan oleh setidaknya dari hal berikut yang terjadi saat ini atau yang lalu, seperti pergerakan motorik, penggunaan objek atau bicara repetitif atau klis. Seperti halnya di sini yaitu contohnya seperti menyusun permainan. Menyusun permainan itu harus menggunakan motorik seperti halnya mata, dan juga seperti menyusun kata itu kan harus menggunakan bahasa seperti halnya tersebut. Dan yang kedua yaitu desakan hal sama, setia pada rutinitas yang kaku atau pola perilaku verbal dan non-verbal. Dan yang ketiga yaitu minat yang sangat terbatas dengan intensitas atau fokus yang tidak normal, yaitu seperti halnya minat yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu simptom atau gejala harus muncul pada periode awal. Di sini sudah terlihat anak mengalami spektrum autism disorder pada masa bayi ataupun sampai anak-anak, itu sudah terlihat dari awal. Lanjut kepada perspektif teori yang saya dapatkan itu hanya ada dua, yaitu yang pertama pembelajaran kognitif dan biologis. Pembelajaran kognitif, anak yang mengalami gangguan spektrum autism disorder biasanya lemah dalam mengambil suatu stimulus yang diterima atau lemah dalam memproses beberapa stimulus yang masuk kepada panca inderanya, dan juga panca inderanya itu seperti halnya lemah dalam menangkap stimulus tersebut. Dalam artian mereka tidak sensitif sama sekali dengan stimulus yang mereka dapatkan, atau yang mereka respon itu hanya menjadi terlambat ataupun tidak mengerti sama sekali. Dan yang kedua yaitu ada biologi, yaitu kerusakan perkembangan dalam otak. Hal tersebut bisa menjadi dari kekurangan gizi ataupun dari faktor genetik. Lanjut untuk penanganan gangguan perspektif autisme, yaitu ada dua. Yang pertama, terapi secara intensif. Terapi intensif ini yaitu harus membimbing anak tersebut untuk melakukan respon yang baik terhadap stimulus yang didapatkan. Itu pun juga harus ada bimbingan orang tua dan terapis. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Di sini obat-obatan juga
halnya untuk mengurangi suatu emosional, seperti halnya marah yang berlebihan, sedih yang berlebihan, seperti itu. Seperti halnya di sini saya akan menceritakan contoh kasus. Di sini seorang anak bernama Peter lahir, duduk, dan berjalan pada usia yang sesuai. Di sini terlihat Peter itu normal masih. Namun, beberapa perilakunya membuat orang tuanya gelisah. Dia tidak pernah apapun ke mulutnya, hal yang meresahkan. Di sini seperti halnya ketika bayi, biasanya mereka senang mengemut sesuatu seperti halnya jari. Di sini Peter malahan tidak terlihat mengemut apapun. Di sini terlihat tidak normal sudah. Dan juga Peter tidak menatap kami, tersenyum, dan tidak ikut permainan yang merupakan bagian dari bayi seperti halnya popok. Di sini Peter biasanya ketika dia bersama orang tuanya, hal umumnya lah, bayi biasanya kalau dengan orang tuanya itu biasanya tersenyum, gurau ketika diajak bermain. Malahan ini Peter tidak. Dan dia juga jarang tertawa. Duduk tegak di pangkuan. Namun setiap anak berbeda dan kami senang Peter menjadi dirinya sendiri. Tapi orang tuanya itu menganggap sudah kayak ya sudahlah, itu yang kemauan dari anak si Peter. Dan dia pun juga katanya jarang tertawa. Dan sekalipun dia tertawa dari hal yang tidak dilucu, suatu yang tidak lucu, namun Peter itu tertawa. Dan ketika saudara ibunya itu datang ke rumah, dia melihat Peter, dia mengatakan anak ini tidak memiliki naluri sosial sama sekali. Anak si Peter ini terlihat sangat memiliki sifat sosial katanya. Dan meskipun Peter anak pertama, dia tidak terisolasi. Dan ibunya tidak mengisolasikan dia, tidak harus di rumah terus, melainkan dia menaruh Peter itu di tempat permainan, supaya ketika ada orang yang melewat itu bisa bermain dengan Peter. Tapi malahan Peter menghiraukan mereka. Dan dua tahun kemudian lahirlah adiknya yang bernama Kitty. Sangat terlihat berbeda dengan Peter. Dia terlihat responsitivitasnya ada, seperti halnya di ibunya menyusuinya. Dan ketika Peter berusia 3 tahun, dia bermain secara soliter dan repetitif. Ia merobek kertas menjadi bagian kecil-kecil hingga jumlahnya berkeranjang-keranjang. Dan ia memutar tutup toples dan marah ketika ibunya mengalihkan permainan tersebut. Dan dia juga jarang berkontak mata dengan ibunya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.